Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan Mekanika 2, yaitu dengan subbab getaran mekanik. Getaran mekanik itu adalah getaran yang terjadi pada bangunan mesin, yaitu yang terjadi pada struktur mesin. Getaran ini yang bisa mengakibatkan struktur itu mengalami kegagalan. Adapun komponen getaran itu ada 3, yaitu massa, pegas, dan damper. Massa disimbolkan dengan M, pegas disimbolkan dengan K, damper disimbolkan dengan C. Adapun satuan dari massa adalah kilogram. Satuan dari pegas adalah Newton per meter. Satuan dari damper adalah Newton detik per meter. Satuan itu menjadi sangat penting dalam sebuah getaran mekanik. Adapun simbol dari massa hanya sebuah kotak saja seperti ini. Kemudian ada simbol pegas seperti ini, simbol damper adalah seperti ini atau seperti kapasitor. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diukur dalam getaran mekanik adalah amplitudo, yaitu tinggi daripada getaran itu. Kemudian frekuensi, jumlah getaran per detiknya, kecepatan getar, akselerasi getar, dan yang tidak kalah penting adalah safety factor. Safety factor untuk beban statis adalah 1 sampai dengan 3, untuk beban dinamis dengan arah tetap, tarik atau tekan, itu adalah 3 sampai 6. Beban dinamis dengan berubah arah, bisa kadang tarik, kadang tekan, kadang tarik, kadang tekan, itu safety faktornya 6 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya kita memberikan contoh, yaitu bagaimana mencari atau mendapatkan sebuah persamaan getaran dalam sebuah struktur. Inti dari mempelajari getaran mekanik adalah mendapatkan sebuah persamaan. Selanjutnya nanti akan dihubungkan lagi, yaitu dengan yang namanya natural frekuensi atau frekuensi pribadi. Pertama yang kita tinjau ulang atau kita refresh lagi tentang hukum kesetimbangan yang nanti akan berkaitan dengan penyelesaian atau mencari persamaan getaran, yaitu hukum kesetimbangan. Yang perlu kita pahami dari sebuah hukum kesetimbangan, ini kita permisalkan seperti ini. Yang paling kiri, di mana ini adalah pegasnya, belum di attachment, belum dipasangkan, belum digantungkan massa, sehingga pegas itu belum tertarik atau masih dalam kondisi normal. Nah, itu unstretched, jadi belum tertarik. Itu kondisi pertama. Di mana posisinya kita bisa misalkan di sini adalah posisi unstretched, di mana massanya belum dipasang di situ. Selanjutnya yang posisi yang kedua, yang tengah ini adalah posisi di mana massanya sudah dipasang. Begitu massanya dipasang, makanya pegasnya ini akan tertarik sepanjang delta. Ya. Setelah tertarik, kemudian massanya itu kita lepas, sehingga struktur daripada pegas massa ini dalam kondisi setimbang. Jadi massanya sudah ketarik oleh gravitasi bumi, kemudian pegasnya sudah tertarik. Ini sepanjang delta. Nah, inilah yang disebut dengan
kesetimbangan atau equilibrium ya, sepanjang delta. Dalam posisi equilibrium ini, di mana gaya yang bekerja adalah V, ya, atau berat daripada massa itu. Kemudian gaya daripada pegas untuk menahan daripada massa itu, yaitu disimbolkan dengan gaya pegas atau T. T itu sama dengan K delta, yaitu K itu adalah kepegasan atau angka konstanta pegasnya, itu yang sudah seperti kita bahas sebelumnya, yaitu bahwa pegas itu simbolnya K dan satuannya adalah Newton per meter. Selanjutnya, gaya ini yang menahan tarikan dari gravitasi W. Nah, yang kita bisa tuliskan di sini W, atau bisa kita katakan W itu adalah sebagai gaya, nanti akan satuannya dalam Newton, maka W itu adalah sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Selanjutnya, hukum kesetimbangan selanjutnya adalah di mana W harus sama dengan T, sehingga dia akan terjadi kesetimbangan. W adalah M kalikan G, sedang T adalah K dikalikan delta. Ya, ini adalah dalam kondisi setimbang. Nanti selanjutnya diturunkan lagi, itu ini adalah untuk penurunan ya, gimana nanti ada yang namanya X atau displacement. Displacement itu tidak sama dengan delta. Displacement itu adalah jarak yang akan terjadi jika sudah diberikan influencer, jadi diberikan gangguan, diberikan noise ya. Kalau belum terjadi noise atau belum diberikan noise, maka ini masih dalam kondisi setimbang. Dalam kondisi setimbang ini akan susah untuk dicari rumus getarannya. Nanti natural frekuensinya atau frekuensi pribadinya berapa juga akan kesulitan kalau persamaan dari getarannya belum didapatkan. Selanjutnya, dalam posisi kesetimbangan ini, ya ini W sama dengan T, di mana massa dikalikan gravitasi sama dengan K dikalikan delta. Nah, ini kemudian diberikan noise, diberikan influencer, di mana massanya ini ditarik dengan sebuah gaya F ya. F sama dengan M dikalikan A. Kalau dijadikan dengan linear function, nah F menjadi X dot. Kita review sebelumnya, di mana kalau X itu ada displacement atau jarak diturunkan menjadi sebuah kecepatan atau X dot. X dot sama dengan dx per dt sama dengan V atau simbol dari sebuah kecepatan. Dari sebuah kecepatan diturunkan lagi menjadi x dot dot, di mana disebut dengan percepatan x dot dot, atau x dot diturunkan dengan dt dx dot per dt sama dengan a atau percepatan. Ya. Sehingga di sini kita bisa selesaikan persamaan yang ada di sini tadi, di mana M kali G ini dipindah ke ruas kiri sama dengan 0. Ini bukan 0 karena diberi gaya, sehingga M dikalikan G dikurangi K dalam kurung delta plus X. Kenapa plus X? Karena pada saat ditarik dengan gaya, kalau ini ditarik dengan gaya, maka nanti deltanya akan ditambah dengan X akibat dia tidak setimbang, yaitu ditarik dengan gaya. Sehingga di sini adalah delta plus X ya, sama dengan, baru ini bukan 0 tapi F karena sudah ditambahkan dengan gaya. Ya. Selanjutnya diselesaikan persamaannya ini, M kalikan G dikurangi K dikalikan dalam kurung delta plus X sama dengan M titik X dot. X dot dari mana? X dot dari adalah bahwa
F itu sama dengan X dot dot. X dot dotnya ini adalah percepatan. Karena dalam bentuk linier, maka tidak ditulis A lagi, tapi ditulis dalam bentuk X dot dot. Ya. Sehingga di sini persamaannya menjadi X kali K, persamaannya menjadi M dikalikan G dikurangi K dalam kurung delta plus X sama dengan Mx. Nah, ini penyelesaiannya nanti bahwa Mg dikurangi K delta ini sama dengan 0 karena ini dalam bentuk setimbang, nanti setimbang, sehingga nanti yang ada menjadi menjadi min Kx sama dengan Mx dot dot. Jika ini dipindah ke ruas kanan, sehingga menjadi persamaannya menjadi Mx dot dot plus Kx. Itu adalah persamaan getarannya ya. Jadi seperti yang kita tulis setelahnya nih, lihat mencari persamaannya. Jadi kita ulangi lagi. Tadi bagaimana penyelesaiannya, di mana setelah ini adalah kondisi equilibrium, di mana sudah dipasangkan masanya ya. Ini adalah dalam kondisi equilibrium di mana jaraknya adalah delta. Karena ini ditarik dengan gaya, maka ada displacement X ini dari posisi equilibrium pada posisi ditarik gaya. Sehingga di sini T-nya adalah K dikalikan dalam kurung delta plus X ditambah dengan W, tentunya W-nya ini plus dengan F ya. Ini tambah gaya, yaitu sama dengan ini W-nya ini menjadi MA atau Mx dot dot. Sehingga dari sini sigma gayanya, gaya yang kita berikan adalah Mx dot dot. Tadi persamaannya adalah massa dikalikan gravitasi dikurangi K dalam kurung delta plus X dalam kurung sama dengan Mx dot dot. Kemudian diselesaikan sehingga ini M kali G dikurangi K delta ini 0 karena ini posisi setimbang, sehingga ini dicoret, sehingga tinggal min Kx sama dengan Mx dot dot seperti ini. Nah, kalau min Kx ini dipindah ruas ke kanan, sehingga persamaannya menjadi Mx dot dot plus Kx sama dengan 0. Ini persamaannya ya. Persamaan pada tarikan gaya X ya. Jadi kalau diberikan gaya ya, dan ditarik sebesar X. Oke. Selanjutnya, berikutnya adalah untuk mencari amplitudo dan kecepatan. Dimisalkan jika terjadi vibrasi, ya jika terjadi vibrasi. Jadi vibrasi itu adalah pada saat gayanya ditarik, kemudian dilepas. Maka X-nya akan mengalami fungsi A, X-nya mengalami fungsi A dikalikan sinus omega n T plus B cosinus omega n T, di mana Wn itu adalah natural frekuensi. Dari persamaan sebelumnya ini, di sini yang persamaan ini, jika Wn atau natural frekuensi, maka omega n adalah akar K per M. K dibagi M di akar, satuannya dalam radian per second. Natural frekuensi ini sama dengan frekuensi pribadi atau frekuensi yang ada dalam sebuah bangunan mesin. Nah, frekuensi pribadi ini menjadi sebuah frekuensi penentu atau frekuensi yang menjadi acuan bahwa jika sebuah bangunan mesin sudah mempunyai sudah diketahui natural frekuensinya, natural frekuensi itu justru untuk dihindari. Misalnya natural frekuensinya itu 10 Hz atau 10 radian per second, maka mesin tersebut dilarang bergetar pada frekuensi atau pada jumlah getaran tersebut. Jadi dia tidak boleh bergetar pada 10 Hz. Jika dia bergetar pada frekuensi tersebut, maka amplitudonya menjadi sangat besar.
Apa akibatnya dengan amplitudo yang sangat besar? Itu amplitudo yang sangat besar itu mengakibatkan dari bangunan mesin itu menjadi hancur. Karena amplitudo yang sangat besar itu, amplitudo itu terjadi kalau terjadi resonansi. Kalau sudah terjadi resonansi, maka amplitudonya dari mulai kecil makin lambat, makin pelan, makin lama akan naik dan sangat besar sekali. Jika sudah sangat besar sekali, itu dihindari untuk terjadi karena akan menghancurkan dari sebuah bangunan mesin. Di sini di note, sebuah bangunan mesin tidak boleh bergetar dengan frekuensi yang sama dengan natural frekuensinya atau frekuensi pribadi. Nah, itulah kenapa di state di situ bahwa kita cari natural frekuensinya supaya kita hindari. Jadi natural frekuensi atau frekuensi pribadi itu dicari untuk dihindari. Ya, jadi sekian penjelasan dari kata pengantar untuk bab dari mekanika 2 yaitu getaran mekanik. Selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.